Kami dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator sekaligus ketua kelompok dari kelompok 3. Saya atas nama Rosa Delmainda Bouk dan teman saya Dominika Mianti, Fonita Said, Florentina Asteneja, Asmiul Sinasau, Melvi Julia Sera, Amanda Yasefina Rai. Baik, jadi di sini kami akan membahas tentang materi kami, yaitu makna dalam filsafat bahasa. Pertama, materi yang saya bahas tentang teori makna dalam filsafat bahasa. Dalam filsafat bahasa, teori makna atau teori meaning adalah studi tentang hubungan antara bahasa, pengguna bahasa, dan dunia. Teori ini membahas bagaimana bahasa berfungsi untuk menyampaikan makna, termasuk bagaimana kata-kata, kalimat, dan ungkapan lain mempresentasikan objek, konsep, atau ide-ide dalam pikiran para ahli seperti Gottlob Frege, Bertrand Russell, dan Ludwig Wittgenstein telah memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ini. Teori makna dalam pendapat para ahli, yang pertama, teori ide John Locke. Teori ini yang sering dikaitkan dengan empiris Inggris. John Locke menyatakan bahwa makna adalah representasi mental atau ide yang dipicu oleh tanda-tanda bahasa. Menurut teori ini, kata-kata dan simbol-simbol bahasa menstimulasi pikiran kita untuk membentuk ide-ide tertentu. Yang kedua, teori referensi. Menurut Gottlob Frege, Frege membagi makna-makna menjadi dua bagian, yaitu sense, makna dalam pengertian, dan referensi, makna dalam referensi. Sense adalah pemikiran atau konsep yang diungkapkan oleh sebuah ekspresi bahasa, sedangkan referensi adalah objek atau konsep yang ditunjuk oleh ekspresi tersebut. Yang ketiga, teori semantik. Menurut Donald Davidson, Davidson berpendapat bahwa teori makna adalah tentang bagaimana makna dari ekspresi bahasa didistribusikan secara sistematis dalam bahasa. Teori ini menjelaskan bagaimana makna-makna ini, seperti misalnya sense atau referensi, disatukan untuk menghasilkan makna yang lebih besar dalam kalimat atau ungkapan lain. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya Indah tentang teori makna dan pendapat para ahli. Bagian keempat yaitu teori bahasa sehari-hari menurut Gilbert Ryle. Ryle menekankan pentingnya analisis bahasa sehari-hari dalam memahami makna. Ia berpendapat bahwa pemahaman makna tidak hanya tentang definisi atau referensi, tetapi juga tentang bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan praktis. Kelima, teori konseptual menurut W.F. Yune. Yune menganggap bahwa makna tidak dapat dipisahkan dari konteks pemikiran dan pengalaman kita. Ia berpendapat bahwa makna sebuah kata atau kalimat tergantung pada bagaimana kita memahami dan menggunakan kata-kata tersebut dalam berbagai situasi. 6. Teori hermeneutika menurut Hans Georg Gadamer. Gadamer menekankan peran interpretasi dalam memahami makna. Ia berpendapat bahwa makna tidak hanya diungkapkan dalam bahasa, tetapi juga tergantung pada interpretasi atau pemahaman seseorang tentang konteks dan latar belakang dari teks atau ungkapan. Yang berikut filsafat bahasa sebagai bidang kajian. Filsafat bahasa adalah cabang filsafat yang mengkaji sifat bahasa, hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan dunia. Bidang ini tidak hanya membahas teori makna, tetapi juga berbagai aspek bahasa seperti yang pertama, sifat bahasa. Apakah bahasa itu alat komunikasi, simbol, atau konstruksi sosial? Yang kedua, hubungan bahasa dengan pikiran. Bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran dan bagaimana pemikiran mempengaruhi bahasa? Yang ketiga, sifat makna. Apakah makna bersifat objektif atau subjektif? Bagaimana bahasa terkait dengan referensi dan konteks? Filsafat bahasa telah memberikan kontribusi penting dalam memahami bahasa dan hubungannya dengan manusia, masyarakat, dan dunia. Beberapa ahli bahasa seperti Gottlob Frege, Bertrand Russell,
Yang ketiga, maksud konseptual yang dikaitkan dengan gagasan atau ide abstrak. Yang kedua, referensi. Definisi referensi adalah objek, gagasan, atau konsep yang merujuk pada sesuatu di dunia nyata atau di dalam pikiran. Contoh dalam kalimat, anjing itu berwarna coklat. Anjing adalah referensi terhadap hewan tertentu, dan coklat adalah referensi terhadap warna tertentu. Berikut ini ada beberapa jenis referensi, yaitu referensi langsung yang secara eksplisit merujuk pada suatu objek atau gagasan. Yang kedua, referensi tidak langsung. Referensi yang merujuk pada suatu objek atau gagasan melalui penggunaan kata-kata lain. Yang ketiga, referensi konteks. Referensi yang maknanya bergantung pada konteks percakapan atau tulisan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Ican, yaitu tentang konteks. Definisi konteks adalah latar belakang atau situasi yang mempengaruhi makna dan interpretasi komunikasi. Contohnya, dalam kalimat dia lapar, makna lapar bisa berbeda tergantung konteks. Jika dikatakan oleh seseorang yang sedang berpuasa, maknanya bisa lebih kuat daripada jika dikatakan oleh seseorang yang baru saja makan. Berikut ini ada beberapa jenis konteks, yaitu yang pertama, konteks linguistik atau linguistik konteks. Konteks yang terkait dengan penggunaan bahasa seperti pemilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisan. Yang kedua, konteks situasi atau situation konteks. Konteks yang terkait dengan situasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar percakapan atau tulisan. Yang ketiga, konteks budaya atau cultural konteks. Konteks yang terkait dengan norma dan nilai budaya. Yang keempat, konteks sosial atau social konteks. Konteks yang terkait dengan hubungan sosial antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Berikut tentang interaksi konsep. Yang pertama, maksud, referensi, dan konteks saling terkait dalam proses komunikasi. Maksud yang disampaikan oleh pengirim akan diterjemahkan oleh penerima berdasarkan referensi yang ada dalam konteks yang berlaku. Yang kedua, konteks dapat mempengaruhi makna referensi. Misalnya, kata rumah bisa merujuk pada tempat tinggal atau tempat bisnis, tergantung konteks percakapan. Yang ketiga, penerima komunikasi harus memahami maksud, referensi, dan konteks untuk menginterpretasi pesan dengan benar. Selanjutnya, pentingnya konsep. Yang pertama, memahami maksud, referensi, dan konteks sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk bahasa, komunikasi, dan ilmu komputer. Yang kedua, dalam penulisan, pemahaman konsep ini membantu penulis untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, dalam percakapan, pemahaman konsep ini membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun komunikasi yang lebih baik. Yang keempat, dalam ilmu komputer, pemahaman konsep ini membantu dalam pembangunan sistem yang dapat memahami dan menanggapi input bahasa manusia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Amanda. Yang pertama, peran konteks dalam penafsiran makna. Konteks sangat penting dalam penafsiran makna karena ia menentukan bagaimana sebuah kata, kalimat, atau wacana dipahami. Tanpa konteks, makna bisa menjadi kabur atau salah, karena makna suatu kata bisa berubah sesuai dengan situasi dan lingkungan. Konteks bisa membantu kita untuk memahami maksud sebenarnya dari sebuah pesan, bukan hanya makna literal dari kata-katanya.
Konteks adalah latar belakang atau situasi di mana sebuah komunikasi terjadi. Ini bisa meliputi berbagai faktor, seperti yang pertama, konteks fisik adalah lingkungan atau tempat di mana komunikasi terjadi, misalnya di kelas, di pasar, di rumah. Yang kedua, konteks sosial adalah hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, misalnya teman, guru, atau anggota keluarga. Yang ketiga, konteks waktu adalah waktu dan momen di mana komunikasi terjadi. Yang keempat, konteks linguistik. Konteks linguistik adalah kata-kata, kalimat, atau wacana di sekitar kata atau kalimat yang sedang kita bahas. D. Peran konteks dalam penafsiran. Yang pertama, menentukan makna kata, yaitu konteks membantu kita untuk memahami arti suatu kata yang mungkin memiliki beberapa makna. Yang kedua, menentukan maksud tuturan, yaitu konteks membantu kita untuk memahami maksud sebenarnya dari apa yang dikaitkan atau ditulis, bukan hanya arti harfiahnya. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman, yaitu dengan memahami konteks kita dapat menghindari salah pengertian dan kesalahan interpretasi. Yang keempat, memperjelas makna. Konteks yaitu konteks dapat membuat makna menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Contoh, kata tepat bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteks. Yang pertama, dia datang tepat waktu atau konteks waktu. Yang kedua, dia tepat dalam perhitungan atau konteks ketepatan. Berikutnya, kalimat saya tidak bisa berarti berbagai hal tergantung konteks. Yang pertama, saya tidak bisa datang ke pesta atau konteks tidak mau hadir. Yang kedua, saya tidak bisa melakukan itu atau konteks ketidakmampuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang makna literal dan makna implisit. Makna literal adalah makna harfiah suatu kata atau kalimat yang sesuai dengan definisi kamus. Makna implisit adalah makna yang tersirat atau tidak dinyatakan secara langsung, melainkan harus disimpulkan berdasarkan konteks atau pengetahuan latar belakang. Yang pertama, makna literal atau makna harfiah. Definisi makna literal adalah makna yang paling umum dan sederhana dari suatu kata atau kalimat sesuai dengan definisi yang ada di kamus atau kamus bahasa. Contoh kalimat yang pertama, langit berwarna biru, memilih makna literal bahwa langit memang berwarna biru. Kalimat yang kedua, anjing menggonggong, memiliki makna literal bahwa anjing mengeluarkan suara menggonggong. Karakteristik makna literal cenderung bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh konteks atau emosi dan mudah dipahami dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. 2. Makna implisit atau makna tersirat. Definisi makna implisit adalah makna yang tersirat atau tidak dinyatakan secara langsung dalam sebuah teks atau pernyataan. Contohnya, yang pertama, jika seorang mengatakan aku sudah makan di restoran itu sekali, makna implisitnya adalah bahwa mereka tidak ingin makan di restoran itu lagi. Yang kedua, kalimat dia selalu berkencan dengan buku sepanjang malam, memiliki makna implisit bahwa dia adalah pembaca yang rajin yang sedang belajar untuk ujian. Karakteristik makna implisit seringkali bergantung pada konteks pengetahuan atau pengalaman pembaca atau pendengar, membutuhkan interpretasi dan pemikiran kritis untuk memahami makna tersirat dan dapat memberikan nuansa dan kedalaman dalam komunikasi. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dan saran
dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kesimpulan. Makna dalam filsafat bahasa adalah kajian yang kompleks, melibatkan teori tentang referensi, ide, penggunaan sosial, dan konteks. Maksud, referensi, dan konteks saling berinteraksi dalam membentuk makna ujaran. Konteks sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu kalimat dipahami, bahkan bisa mengubah makna literal menjadi makna implisit tergantung situasi komunikasinya. Yang kedua, saran. Dalam mempelajari filsafat bahasa, penting untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam praktik nyata. Mahasiswa dan akademisi dianjurkan untuk terus mengasah kepekaan terhadap konteks komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman makna. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berpendapat, dan sekian untuk pembahasan kami terkait makna dalam filsafat bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.